Benar kata Kiai Marzuki Mustamar. Toleransi nggak usah didefinisikan dan nggak perlu ditanyakan. Sudah pada ngerti. Yang bersih sebelum pemerintah tahun Pun tetap 2016, saja, realita di mata tidak dapat terlupa. Masih banyak persoalan yang perlahan tiba. Sebelum menyimak lebih jauh, mari kita perhatikan salah satu narasumber. Lalu tebak apa agama beliau? Saya Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea, biasa dipanggil Krista Andrea. Saya ini dari... Songkoknya membuat Anda salah menebak, bukan? Jangankan kalian yang menonton video ini, kami dan tim pun sempat terkecoh dengan penampilan beliau. Yuk kita simak penjelasan dari Bapak Irawan Paulus. Jangan punya berpikiran bahwa kalau Songkok ini kemudian mengidentitas kepada agama tertentu. Itu pemahaman yang sangat salah. Ini adalah identitas bangsa Indonesia. Oke, sekarang mari kita keluar dari zona ini dan melihat dunia lebih luas. Di sekitar Malang bisa kita temui banyak rumah ibadah. Ada pura, wihara, kelenteng, dan banyak masjid. Memang di Indonesia ini terdiri dari beberapa wilayah, berbagai macam agama. Itu terjadi juga yang namanya intoleransi. Kalau di Papua misalnya, ada masjid yang dilarang untuk dibangun di sana karena di sana mayoritas orang Kristen atau Katolik, terutama Kristen di sana. Saya ya kurang setuju. Kenapa? Kan itu tempat ibadah. Kenapa harus dilarang? Dalam kenyataan hari-hari ini pun kita juga masih mengalami kita mau bangun tempat ibadah masih dihambat dengan alasan yang berbagai macam lah. Yang kebetulan memang yang mau bangun tempat ibadah ini yang dalam tanda petik minoritas. Sementara yang mayoritas mungkin merasa bahwa saya ini banyak, sehingga kamu tidak boleh di sini. Kalau pendapat saya kok nggak pas seperti itu ya. Tuhan pun menciptakan ini kan sudah macam-macam. Kalau memang terjadinya kita itu harus ikut agama A, agama B, lebih baik kita sekarang bersama-sama aja bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan macam-macam. Saya kira demikian. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Toleransi itu sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini sebuah bangsa yang majemuk dari sisi agama, dari sisi suku bangsa, dari sisi bahasa, dari sisi antar golongan, dari berbagai sisi ya. Ekonomi, pendapatan, pendidikan, semuanya majemuk. Maka satu-satunya cara untuk tetap bisa berelasi satu dengan yang lain adalah dengan menerapkan toleransi. Toleransi, kebetulan saya orang teknik. Wah, jadi saya mengingat angka-angka toleran di antara mesin 1, mesin 2, gearbox ya, pada gearbox. Kalau toleransinya betul-betul presisi, ya tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak. Jadi kalau kita praktekkan dalam kehidupan, kita benar-benar bisa menilai sesama sesama manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di NKRI ini. Perbedaan ini akan terbentang jauh jaraknya ketika kita tidak menemukan titik-titik persamaan. Sehingga kita membutuhkan wadah untuk mengakomodir bertemunya, berdialognya antar umat beragama. Selain forum-forum resmi, kegiatan kerukunan ini diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Kami punya bidang di gereja kami yang kami sebut sebagai bidang kesaksian. Suatu bidang yang kerjanya itu lebih kepada eksternal, keluar begitu. Ke semua komunitas yang
berbeda keyakinan dengan kami. Jadi kita sering ada pengajuan proposal dari tempat ibadah, meskipun tidak seagama dengan kita, pasti kalau kita mampu pasti kita beri. Bulan kemerdekaan ini mengingatkan kita akan 76 tahun silam, tatkala para pahlawan berjuang memerdekakan Indonesia. Narasumber kita adalah putra-putra pahlawan. Kemajemukan Indonesia itu rahmat ilahi, maka harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita hormati. Bersatulah, apapun agamamu, apapun sukumu. Indonesia, dari tanahmu tumbuh tulang dagingku, dari airmu mengalir darah merahku, dari udaramu berhembus nafas segarku. Tidak ada kata selain terima kasih untukmu. Pujaku, wahai negeriku, Indonesia maju. Utuh, tangguh, dan tumbuh. Peduli. Indonesia unggul. NKRI harga mati.